أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas perkara-perkara yang bisa termasuki niyabah padanya, yaitu yang bisa diwakilkan, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun hal-hal yang berkaitan dengan hak sesama anak Adam. Dan pembahasan terakhir berkaitan dengan hak-hak anak Adam yang bisa termasuki perwakilan. Seperti apa contohnya? Zikri. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Ini bisa diwakilkan. Atau yang berupa pembatalan akad. Seperti apa contohnya? Dzarif, talak, terus pembatalan jual beli setelah sempurnanya, namanya apa? Istilahnya apa, Jabir? Al-iqalah. Baik, dan yang semisalnya. Kemudian sekarang ya kawan, kita akan masuk pada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa ma la tadkhuluhu an-niyabatu min al-umur allati tata'ayyanu 'ala al-insan wa tata'allaqu bi badanihi khassah. Dan hal-hal yang tidak bisa termasuki niyabah, yaitu yang tidak bisa diwakilkan, dari perkara-perkara yang harus untuk seseorang lakukan, yaitu yang muayyan, yang masing-masingnya itu harus melakukan sendiri, dan yang berkaitan dengan badannya secara khusus. Ini tidak bisa diwakilkan. As-salati wat taharah, seperti salat. Salat tidak bisa diwakilkan. Sedang sibuk, nah minta diwakilkan salat, tidak bisa. Atau sakit, minta diwakilkan salat, tidak bisa. Kenapa? Karena sebagaimana kaidah yang telah kita ambil kemarin, bagaimana kaidahnya Aba Mujahid? Yang berkaitan dengan hak Allah yang tidak bisa diwakilkan. Kaidahnya kemarin bagaimana? Kaidahnya semua ibadah-ibadah badaniyah
itu tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena yang dituntut adalah badan kita menunaikan ibadah tersebut. Salat, demikian pula taharah. Baik. Adapun membantu akhwan, membantu untuk taharah, misalnya mewudukan, baik, atau mentayamumkan, maka ini bukan wakalah, bukan perwakilan, tapi ini ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Baik, dibantu seorang yang sakit tidak bisa taharah, tidak bisa berwudu, maka dibantu agar bisa air sampai ke mukanya, baik, kemudian mencuci tangannya dan seterusnya. Demikian pula tayamum. Tapi tetap harus apa? Si hamba ini yang melakukan wudu dan tayamum tersebut, walaupun dengan bantuan orang lain, tidak bisa diwakilkan. Wal halif, dan sumpah. Baik, sumpah tidak bisa diwakilkan. Maksudnya bagaimana, kawan? Seorang tidak bisa mengatakan, ya akhi, tolong wakilkan aku untuk bersumpah dengan nama Allah bahwasanya aku akan memberi si fulan sekian-sekian ribu. Tidak bisa. Seorang bersumpah, ya sumpah diri sendiri, ya kawan. Demi Allah, aku akan memberikan si fulan hadiah sekian-sekian. Ini sumpah. Jadi halif tidak bisa diwakilkan. Baik. Dan tidak sah perwakilan untuk apa? Bersumpah. Kemudian yang juga tidak bisa diwakilkan adalah apa? Yaitu wal qism baina zaujat. Atau qasm, pembagian. Wal qasmi baina zaujat wa nahwiha, dan apa? Pembagian jatah antar istri-istri. Ya, ini bahaya kalau diwakilkan. Baik, pembagian jatah istri tidak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan orang jadinya zina. Ini tidak bisa diwakilkan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, la tajuzul wakalatu fiha, tidak boleh untuk diwakilkan pada hal-hal tersebut. Dan yang semisal itu diantaranya seperti apa? Li'an dan zihar. Li'an yaitu yang berkaitan dengan apa? Suami istri. Untuk mula'anah ini tidak bisa diwakilkan untuk saling melaknat ketika seorang suami menuduh istrinya berzina. Baik. Atau zihar, yaitu seorang suami mengatakan anti kadhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku, dalam artian tidak digauli. Seperti ini tidak bisa diwakilkan, kemudian menyuruh orang untuk mengatakan bahwasanya tayyib, kamu di sisi suamimu seperti punggung ibunya, anti ala zaujika kadhahri ummihi alaih. Tidak bisa untuk diwakilkan. Baik. Dan ini jelas insyaallah taala. Qala wala yatasarrafu al-wakilu fi ghairi ma adzina lahu fihi nutqan aw urfan. Sekarang kawan, kita masuk pada pembahasan, yaitu seorang yang ditunjuk sebagai wakil, apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan.
Diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wala yatasarraful wakilu fi ghairi ma udzina lahu fi. Atau boleh adzina, yakni adzina al-muwakkil. Wala yatasarraful wakil, maka orang yang ditunjuk sebagai wakil tidak boleh berbuat fi ghairi ma udzina lahu fi, pada selain perkara yang dia diizinkan padanya. Baik. Kenapa? Karena dia sebagai wakil, maka wakil itu berbuat dengan izin dari pihak yang menunjuknya sebagai wakil, tidak boleh melampaui batas. Baik. Baik itu tentang akad maupun tentang pembatalan. Demikian pula tentang siapa atau perkara apa yang mau dibuat akad. Contoh mudahnya misalnya diminta untuk mewakili membelikan suatu barang. Diminta untuk membelikan barang A, maka dia tidak boleh tasarruf kemudian membeli barang B. Kecuali dengan izin. Misalnya dia melihat barang ini mahal, di sana ada barang yang lain yang lebih murah, maka dia minta izin kepada pihak yang mewakilkan. Izin tersebut bisa nutqan atau urfan. Nutqan yaitu secara lafaz memang diizinkan, silahkan untuk melakukan seperti itu, silahkan membeli itu dan seterusnya. Atau urf, secara secara kebiasaan memang diizinkan pada batasan-batasan yang kebiasaan manusia akan mengizinkan pada perkara itu. Misalnya barang yang sama, kemudian tadinya disuruh beli di toko A, barangnya sama tapi di situ mahal, kemudian di sana lihat di jalan ada promo di toko B dengan barang yang sama harga murah, maka ini secara urf boleh-boleh saja. Bahkan diperbolehkan. Baik. Kenapa? Karena al-idznul urfi kal idznil lafzi, sebagaimana dalam kaidah izin secara urf seperti izin secara lafaz. Perhatikan catatan kaki. Antasarrafal wakil, anna tasarrufal wakili muhaddadun, bahwasanya perbuatan dari wakil yang ditunjuk sebagai wakil itu muhaddad, terbatas. Fima adzina lahu fihil muwakkilu biqaulih, terbatas pada perkara yang pihak yang menunjuknya sebagai wakil itu mengizinkan padanya. Biqaulihi, dengan perkataannya, au fima ta'arafa alaihi nas, atau pada hal-hal yang memang manusia sudah biasa mengizinkan perkara-perkara seperti itu. Baik. Falaisa tasarruful wakili mutlaqan illa idza atlaqal muwakkilu lahu tasarruf. Sehingga perbuatan wakil itu tidak secara mutlak kecuali apabila yang menunjuknya memang memang memberikan kebebasan, memutlakkan untuk berbuat, silahkan. Silahkan kamu melakukan apa saja, dalam misalnya diserahi untuk mengurus rumah misalnya, ya silahkan, yang penting diurus rumah ini. Ya, kamu mau ubah-ubah bagaimana, silahkan misalnya. Wadzalika li'anna al-asla alla yatasarrafa al-insanu an ghairihi illa bi'idzni. Kenapa? Karena pada asalnya seseorang tidak boleh berbuat atas nama orang lain kecuali dengan izin. Ini kaidah pokok, akhwan. Kaidah asal dalam syariat kita, yaitu apa? Seseorang itu tidak boleh dalam berbuat mengatasnamakan orang lain kecuali dengan izinnya. Sehingga tidak bisa seorang muslim
mencatut dalam berbuat, mencatut nama. Ini saya disuruh fulan, padahal tidak disuruh sama sekali. Istilahnya biasanya kan mencatut pakai nama seseorang agar diperbolehkan, padahal tidak. Ini tasarruf yang tidak benar, karena seseorang tidak bisa mewakili pihak lain kecuali dengan izinnya. Wa idza tasarrafa bila idzin fatasarrufuhu batil. Apabila seseorang berbuat tanpa izin, maka perbuatannya itu batil, tidak diakui secara syar'i. Illa fi mas'alati tasarrufil fuduli wa fiha khilafun bainal ulama. Baik, kecuali pada pembahasan tasarruful fuduli, padanya khilaf di kalangan para ulama. Fuduli ini seorang yang enggak ditunjuk apa-apa. Dia tidak ditunjuk sebagai wakil, tidak ditunjuk oleh pihak tertentu, juga tidak mendapatkan izin. Ini fuduli. Ya, berbuat dengan ide sendiri. Terkadang karena niatan baik. Karena niatan baik, sudahlah, tak bayarkan dulu. Ternyata setelah dibayarkan tidak diganti. Misalnya, ini fuduli, resiko fuduli. Wa mithalu dzalik, dan contoh hal tersebut, idza wakkala syakhsan fil mukhasamah indal qadi fi itsbati malin lahu fi dhimmati akhar, fa idza khasamahu wa athbata al qadi al haqqa lil muwakkil, fa innahu la yajuzu lil wakili qabdu hadzal mal illa idza kana muwakkalan bistilamih. Ini contoh mudahnya, kawan, bahwasanya seorang wakil itu tidak berbuat melebihi kadar yang diizinkan. Contoh yaitu apabila seseorang ditunjuk untuk mewakilkan suatu perkara di sisi hakim, untuk menetapkan suatu harta yang ada pada orang yang menunjuknya pada tanggungan orang lain. Biasa mukhasamah hutang, si A dan si B. Si A ingin menetapkan bahwasanya B berhutang kepadanya, karena B mengingkari, maka diangkat perkara ke hakim. Si A menunjuk si C, tolong wakilkan aku untuk masalah ini dulu. Kemudian hakim menetapkan bahwasanya memang si A punya hak atas si B, sehingga B wajib untuk membayar. Ketika si C hanya ditunjuk untuk mewakili dalam penetapan hak tadi, maka tidak boleh bagi si C, yaitu si wakil ini, untuk mengambil harta tersebut, qabdul mal. Tidak boleh kemudian menerima pembayaran harta itu, kecuali apabila memang dia ditunjuk juga untuk mewakili penerimaan harta tersebut. Ini dalam dalam masalah perwakilan, mana yang diperbolehkan. Berarti intinya seorang menjadi wakil itu ya sebatas apa yang dia diminta untuk mewakili, tidak lebih. Kecuali apabila memang secara urf dia tahu akan diizinkan seperti itu. Secara urf akan diizinkan. Baik. Qala wa yajuzu tawkil bi ju'lin aw ghairih. Dan boleh penetapan wakil itu dengan ju'l, dengan bayaran atau yang lainnya. Ju'l, istilah yang lebih luas daripada al-ujrah, gaji atau upah. Karena ju'l, pemberian balasan, terkadang
diberikan pada hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya tidak bisa dikatakan sebagai suatu pekerjaan. Seperti misalnya apa yang ada pada kisah Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat yang tiba di suatu suatu kampung tapi tidak dijamu. Kemudian pimpinan kampung itu disengat kalajengking atau binatang berbisa. Akhirnya diminta untuk meruqyah. Nah, ini para sahabat meminta apa? Ju'al. Meminta ju'al. Taib. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Taib, kami tidak akan meruqyah kalian sampai kalian tetapkan untuk kami ju'al. Kenapa? Karena memang saat itu butuh. Ya, safar, enggak ada makanan, enggak ada jamuan. Maka dengan sebab ini mereka bisa mendapatkan apa? Mendapatkan makanan. Demikian pula ju'al akhwan boleh untuk perkara-perkara yang tidak jelas. Taib, perkara-perkara yang tidak jelas. Intinya ju'al ma yuj'alu lil 'amil 'ala 'amalihi. Wa huwa iltizamu 'iwadin ma'lum 'ala 'amalin mu'ayyan bi qat'in nadhar an fa'ilih. Itu sesuatu yang ditetapkan untuk seorang yang melakukan suatu perkara atas pekerjaan yang dilakukannya. Yang terkadang pada perkara yang pekerja ini tidak jelas ya kawan, siapa orangnya tidak diketahui, tapi yang penting ditetapkan sekian-sekian upahnya atau sekian-sekian balasannya bagi orang yang melakukan amalan tertentu. Seperti pada kisah apa? Kisah Nabi Yusuf, waliman jaa bihi himlu ba'ir. Ini namanya ju'al, bukan ujrah. Yaitu siapa saja yang bisa mengembalikan atau bisa menemukan gelas yang hilang, maka apa? Maka dia akan diberi balasan membawa makanan yang dimampui oleh seekor unta untuk membawanya. Seperti juga kita misalnya, siapa yang bisa menemukan kunciku, aku beri 100.000. Misalnya kunci hilang, kemudian dia bikin taib sayembara ini. Sayembara hadiahnya namanya ju'al. Menemukan kunci yang hilang, maka baginya taukil wakilan ini dengan atau yang lainnya. Sebagai balasan atas perwakilan, misalnya baik itu dengan uang atau dengan yang lain. Perhatikan dalam ta'liq, ay tajuzul wakalah bi i'ta'il wakil ujratan muhaddadatan aw ghayra muhaddadatan. Bimali fi dhimmati. Aku tunjuk engkau untuk mewakiliku menagih uangku yang ada di fulan. Baik. Wa idza talabtahu falaka mi'ah. Jika engkau bisa minta kepadanya dapat, maka kamu dapat 100.
Aulaka nisfu atau kamu dapat setengahnya. Baik, wa nahwu dzalik atau yang semisal itu. Tapi kalau tidak dapat ya enggak dikasih. Tapi kemudian dengan upah tidak. Baik, karena perkara ini luas masalahnya. Nah,